Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin, kita membahas biografi perumus faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sinten kemarin? Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga Imam Zabidi dalam kitab Ithaf Syarah Ihya itu dawuh begini: idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau diucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang dimaksud adalah orang-orang yang menganut faham yang dirumuskan oleh Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, sekarang kita perlu mengetahui profil beliau. Sebenarnya beliau itu siapa? Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Abu Hasan Ali al-Asy'ari itu sebenarnya namanya Ali. Abu Hasan itu adalah alam kunyahnya. Ngertos alam kunyah nggih? Alam yang didahului dengan abun dan ibnun. Alam kunyahnya Abu Hasan, alam asmonya adalah sinten? Ali. Beliau putra Ismail, Ismail putra Abi Bashar. Abi Bashar ini juga alam kunyah, namanya Ishak. Ishak ini putranya Salim, Salim putranya Ismail, Ismail putranya Abdillah, Abdillah putranya Musa, Musa putranya Bilal, Bilal putranya Abi Burdah, Abi Burdah putranya Abi Musa al-Asy'ari. Sebenarnya lengkapnya Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Lah, Abi Musa al-Asy'ari ini adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal. Orang kalau mempelajari sahabat Nabi pasti mengenal sinten? Abi Musa al-Asy'ari. Beliau ini termasuk salah satu ahli fikihnya sahabat di zaman kanjeng Nabi. Beliau berasal dari Yaman. Asy'ar ini nama kabilah, nama suku yang ada di daerah Yaman, al-Asy'ari. Jadi beliau ini Abi Musa sinten? Abu Hasan Ali al-Asy'ari ini keturunannya sinten? Keturunannya sinten? Sahabat Nabi Abi Musa al-Asy'ari. Jadi dulu pernah ada riwayat nggih, ketika Abi Musa al-Asy'ari bersama rombongan dari Yaman itu pertama kali sowan kepada Kanjeng Nabi, itu oleh Kanjeng Nabi ditepuk punggungnya begini. Nah, akhirnya oleh para ulama itu diberi keterangan ya, diisaroi tepukan Kanjeng Nabi ke punggungnya Abi Musa al-Asy'ari ini adalah pertanda nanti dari keturunannya Abi Musa al-Asy'ari akan lahir sinten? Abu Hasan Ali al-Asy'ari, orang yang getol memperjuangkan faham ahli sunnah wal jamaah. Lah, beliau ini lahir di Basrah. Basrah itu Baghdad nggih, cara sakniki pundi? Irak. Tahun 260 Hijriah. Jadi sudah akhir abad Hijriah. Wafat juga di Basrah tahun 324 Hijriah. Wafat pada usia 64 tahun. Lah, yang menarik, Abu Hasan Ali al-Asy'ari ini kalau mempelajari profil beliau ini pasti tidak bisa lepas dari membahas faham Mu'tazilah. Sebab apa? Abu Hasan al-Asy'ari ini beliau itu adalah mantan ulama Mu'tazilah. Kenapa kok bisa begitu? Karena Abu Hasan Ali al-Asy'ari ini sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian ibunya itu menikah lagi dengan
ulama Mu'tazilah yang paling terkemuka pada waktu itu, namanya adalah niki, biasa dikenal dengan Syekh Ali Al-Jubai. Sinten? Syekh Ali Al-Jubai. Syekh Ali Al-Jubai ini pada waktu itu nggih, top-topnya ulama Mu'tazilah. Kira-kira umur 10 tahun nggih, beliau sudah diasuh oleh bapak tirinya, yaitu sinten, nama lengkapnya ini Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai, yang beliau ini meninggal pada tahun 303 Hijriah. Jadi Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini sebelum taubat dari faham Mu'tazilah ke faham Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau ini diasuh lama oleh ayah tirinya niki, sampai kira-kira beliau umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun baru kemudian apa? Taubat dari faham Mu'tazilah. Lah, di samping diasuh oleh Syekh Ali Al-Jubai, Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini juga berguru langsung kepada bapak tirinya. Dan karena kecerdasannya, kepintarannya Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini, sehingga beliau ini sering menggantikan pengajian-pengajian bapaknya. Jadi Syekh Ali Al-Jubai ini banyak pengajiannya, ya pengajian tentang napa Mu'tazilah, utamanya ketika menghadapi debat dengan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini sering menggantikan. Lah, Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini sering menggantikan ayahnya. Lama-lama beliau itu merasa janggal dengan yang namanya faham Mu'tazilah. Kenapa? Faham Mu'tazilah itu yang paling nyeleneh itu adalah lebih mendahulukan akal daripada nas. Faham Mu'tazilah itu lebih mendahulukan apa? Akal daripada nas. Yang mungkin kalau sekarang itu seperti pemikiran kaum liberal yang lebih mengedepankan apa? Logika daripada nas Al-Quran dan hadis. Kira-kira umur 40 beliau merasa keanehan, merasakan kejanggalan pada dirinya sendiri. Ternyata banyak faham-faham Mu'tazilah ini karena hanya berlandaskan akal juga tentunya dikalahkan oleh akal juga, mudah dipatahkan dengan akal. Jadi pertama beliau taubatnya itu satu karena ketidakpuasan dengan Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada nas. Yang kedua, menurut riwayat lagi, Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini pada waktu bulan Ramadan itu beliau bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ini puncaknya, puncak dari kegundahan hati beliau. Ini pada waktu bulan Ramadan beliau itu bermimpi dengan Kanjeng Nabi itu di 10 hari pertama. Intinya Kanjeng Nabi meminta untuk supaya menolong supaya menolong faham-faham yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Kemudian di pertengahan bulan Ramadan itu beliau juga mimpi lagi yang sama intinya. Terus di 10 hari yang terakhir, tepatnya pada 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, itu beliau bermimpi lagi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Jadi selama 1 bulan Ramadan bertemu dengan Kanjeng Nabi, bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi berapa? 3 kali. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Itu menurut orang-orang sekitar beliau. Setelah itu beliau tidak keluar rumah selama kurang lebih 15 hari. Setelah beliau tidak keluar
dari rumah 15 hari. Kemudian pada waktu malam Jumat beliau khutbah berpidato di masjid besar Irak atau Baghdad, yang intinya beliau menyatakan taubat dari faham Mu'tazilah. Oke, diterangkan. Lah, beliau ini Abu Hasan Ali Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Beliau ini lahir 260 Hijriah, ini selisih kira-kira 55 tahun dari wafatnya Imam Syafi'i. Jadi ini sudah periode setelahnya sinten? Imam Syafi'i. Jadi nanti kalau semisal ada yang tanya lah Imam Syafi'i itu menganut paham Asy'ari mboten? Ya nggak bisa ditanyakan. Lah wong sinten Abu Hasan Ali Asy'ari itu lahirnya saja itu 55 tahun setelah wafatnya sinten? Imam Syafi'i. Jadi ya Imam Syafi'i tidak menganut sinten? Tidak menganut sinten? Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Lah, faham Mu'tazilah itu dulu itu kuat sekali. Kenapa kok kuat sekali? Karena pada waktu Khilafah Abbasiyah itu ada 3 khalifah Ini yang menjadikan faham Mu'tazilah itu faham resmi kekhilafahan. Tidak hanya satu negara, bahkan dunia itu dipaksakan untuk mengikuti faham Mu'tazilah, yaitu tepatnya pada Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang beliau berkuasa pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, beliau berkuasa 218 sampai 227 Hijriah. Kemudian Khalifah Al-Wathiq, beliau berkuasa pada tahun 227 sampai 232 Hijriah. 3 khalifah ini yang menjadikan faham Mu'tazilah adalah faham resmi kekhilafahan. Sehingga kalau sampai mempelajari sejarah itu, di masa 3 khalifah ini terjadi sejarah kelam di dunia Islam, yaitu fitnah Quran makhluk. Banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu ditangkap, dipenjara, kemudian bahkan sampai meninggal pada saat ini. Lah, Abu Hasan Ali Asy'ari ini lahir setelahnya lahir setelahnya kejadian fitnah Quran makhluk. Terus setelah Al-Wathiq kekhilafahan diganti Al-Mutawakkil. Mulai dari Khalifah Al-Mutawakkil itu faham Mu'tazilah dicabut, kemudian berganti lagi menjadi faham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi faham Mu'tazilah masih kuat, masih sangat kuat sekali. Dan ulamanya sinten bapak tirinya Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu sinten Syekh Ali Al-Jubai. Kula niku nggih. Coba di keterangan bukunya Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu begini. Pada masa abad ketiga Hijriah, banyak sekali ulama-ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah, Kufah, dan Baghdad. Ada 3 khalifah Abbasiyah, yaitu Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Itu adalah khalifah-khalifah penganut faham Mu'tazilah, yaitu penyokong utama golongan Mu'tazilah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk, yang mengorbankan beribu-ribu ulama, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan ulama yang tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Jadi seperti Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk salah satu korbannya, itu dipenjara, kemudian disiksa. Pada masa Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, remaja ulama-ulama Mu'tazilah, kula baleni, pada masa Abu Hasan Ali Al-Asy'ari,
ulama-ulama Mu'tazilah sangat banyak di Basrah, Kufah dan Baghdad. Pada masa itu adalah masa gemilang-gemilangnya bagi mereka karena fahamnya disokong oleh pemerintahan. Imam Abu Hasan termasuk salah satu pemuda yang belajar kepada ayah tirinya sendiri, syekh dari Mu'tazilah, yaitu sinten? Muhammad bin Abdul Wahab al-Jubai. Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari melihat bahwa dalam paham kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalahan besar. Banyak yang bertentangan dengan iktikad dan kepercayaan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau, dan banyak yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka karena itu beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan taubat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahannya yang lalu. Bukan saja begitu, tetapi beliau tampil ke muka di garis depan untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah itu. Pada suatu hari beliau naik ke sebuah mimbar di Masjid Basrah yang besar dan mengucapkan pidato yang berapi-api dengan suara yang lantang, didengarkan oleh banyak kaum muslimin yang berkumpul di situ. Di antara pidato beliau adalah ngeten: saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, siapa yang sudah mengetahui saya, baiklah. Tetapi bagi yang belum mengetahui, maka saya ini adalah Abu Hasan Ali al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Abi Bashar. Dulu saya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat. Jadi Mu'tazilah itu berpendapat besok itu Allah tidak bisa dilihat ketika di surga. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, besok itu ahli surga bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat sinten Allah. Kalau teng ayatna napa nika? Alladzina lahumul husna wa ziyadah. Ziyadah itu yang dimaksud bonus. Bonus itu maksudnya adalah bisa melihat napa Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ngoten nggih. Bagi orang-orang yang berbuat baik nanti akan mendapatkan husna. Husna itu yang dimaksud adalah napa? Surga wa ziyadah. Ziyadah itu bonus. Bonus itu maksudnya adalah napa? Bisa melihat Allah di surga. Dan bahwasanya manusia menjadikan atau menciptakan perbuatannya. Jadi menurut Mu'tazilah itu manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri, serupa dengan kaum Mu'tazilah. Nah, sekarang saya menyatakan terus terang bahwa saya telah taubat dari faham Mu'tazilah, dan sekarang saya lemparkan iktikad Mu'tazilah itu seperti saya melemparkan baju saya ini. Jadi beliau memakai jubah pada waktu khutbah, pada waktu pidato, terus jubahnya itu dilepas. Saya melepas jubah ini, saya melepas faham Mu'tazilah sebagaimana saya melepas jubah ini. Sudah tidak saya pakai lagi. Faham Mu'tazilah sudah tidak saya anut lagi. Dan saya setiap saat siap untuk menolak faham Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Niku diterangkan dalam kitab Zumrul Islam halaman 67. Lah sejak saat itu Abu Hasan Ali al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan. Beliau mengarang kitab dan juga berdebat langsung dengan ulama-ulama Mu'tazilah. Berdebat dan bertanding dengan kitab Mu'tazilah di mana-mana. Merumuskan dan menuliskan dalam kitab-kitabnya iktikad kaum ahli sunnah wal jamaah, sehingga nama beliau masyhur sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan faham Mu'tazilah yang salah itu. Jadi nggih, mulai sejak Imam Syafi'i, sejak mulai sinten Imam Ahmad bin Hambal itu belum bisa, karena nopo dari luar. Lah Abu Hasan Ali al-Asy'ari ini orang dalam, orang dalam. Beliau anak angkatnya sinten Syekh Ali al-Jubai. Beliau cara istilah sakniki ngoten guse sinten Mu'tazilah. Kemudian taubat, kemudian menghancurkan faham napa Mu'tazilah. Semenjak itu faham Mu'tazilah napa terus lemah. Terus akhirnya faham Mu'tazilah napa muncul sehingga banyak
diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia. Ini yang banyak adalah mengikuti fahamnya sinten Abu Hasan Ali Al Asy'ari, dan beliau dan nanti nanti pertemuan akan depan insyaallah Abu Mansur Al Maturidi. Beliau ini mengumpulkan sebaik-baiknya dari Al-Quran dan hadis, faham-faham atau iktikad Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi, diperincinya dengan baik. Beliau mengarang buku Usuluddin yang banyak sekali. Menurut Imam Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, Imam Abu Hasan Ali Al Asy'ari ini mengarang sekitar 200 kitab. Di antara kitab-kitab beliau adalah seperti Al-Ibanah fi Usulid Diniyah, ini ada 3 jilid besar, Maqalatul Islamiyin, Al-Mujaz 3 jilid besar, dan yang lain-lain. Kami kira cukup nggih, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.